Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Pramesti. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fungsi. Seperti yang pertama yaitu fungsi pembuatan tabel dan grafik. Yang kedua yaitu fungsi pada pengolahan aplikasi pengolahan angka, mohon maaf. Nah, yang ketiga yaitu fungsi pada aplikasi presentasi atau bisa disebut juga dengan aplikasi PowerPoint. Nah, yang terakhir yaitu kita akan membuat suatu blog. Nah, teman-teman, di video kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk kalian yang menonton video ini ya. Nah, jangan lupa, jangan di skip, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe. Selamat nonton. Halo teman-teman, di sini saya sudah masuk ke aplikasi Excel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi pada aplikasi pengolah angka. Nah, di sini ada beberapa poin, ada beberapa topik, itu ada topik teks, topik logika, dan topik statistik. Nah, yang pertama itu topik teks. Nah, di dalam topik teks itu ada fungsi count and comment. Apa sih fungsi itu? Nah, yaitu untuk menyatukan teks yang berpisah atau menyambungkan beberapa data teks menjadi satu gitu ya. Nah, ini kan di sini saya mempunyai data tabel nama pasien, yaitu nama data pasien bulan, nama belakangnya itu transkrip, nama pasien itu transkrip. Nah, kita ini gabung nih. Nah, lalu kita ketik sama dengan blok atau klik nama data pasien, titik koma, klik nama belakang pasien, tutup kurung. Nah, bisa teman-teman lihat, ini namanya sudah menyatu ya, beda dengan ini yang berpisah gitu. Lalu kita masuk ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi min. Fungsi min, nah yaitu untuk memisahkan. Nah, kalau ini memisahkan nama depan dan nama belakang. Contoh ya. Nah, contohnya kita ketik Elsa Ramayana. Kita ketik Elsa Ramayana ya. Menggabung seperti ini namanya. Setelah gimana sih ini lalu kita ke fungsi yang kedua, nah yaitu memisahkan nama depan dan nama yaitu untuk memisahkan belakang. Nah, kalau ini memisahkan nama depannya dan nama belakang sama dengan contoh ya, ketik sama dengan lalu mid. Nah, ketik contohnya kita lalu kurung buka Elsa lalu Rama, klik ya. Kita ketik tabel ininya namanya lalu Yana ya, titik koma lalu kalian mau pilih karakter keberapa? Kalau saya karakter ke-1 untuk ya. Lalu memisahkan nama depan dan nama titik koma belakang. Nah jumlah karakter yang kalian inginkan itu berapa? Kalau saya misal 5 jumlah sama karakternya, klik sama ketik sama dengan lalu mid, lalu kita bisa enter mid. Nah, ini adalah tampilan lalu memisahkan nama depan dan nama belakang pada pasien ini namanya. Lalu saya memilih jumlah koma, lalu jumlah pada jumlah karakter karakter keberapa? Kalau saya jumlah karakter ke-1 karakter ke-1 dan jumlah lalu karakter ke-5 akan muncul titik koma lagi. Nah, Elsa jumlah karakter yang kalian inginkan itu berapa? Kalau saya misal 5 ini kita akan membahas yaitu fungsi lower. Nah, fungsi lower itu apa sih? Nah, yaitu untuk mengubah ini adalah tampilan menjadi huruf kecil, huruf memisahkan nama depan dan nama gitu. Belakang. Nah, kita ubah dulu ya pada pasien ini. Nah, saya memilih jumlah akan membuat jumlah karakter ke-1 fungsi lower jumlah contohnya karakter ke-1 dan jumlah karakter ke-5 akan muncul seperti ini,
Elsa. Sumedang. Lalu yang di sini kan ada huruf kedua, besar nih, seperti ini RS. kita akan membahas R-nya, rumah sakitnya yaitu R-nya besar, fungsi lower. sakitnya. Nah, fungsi lower itu apa S-nya sih? besar, Nah, yaitu ini untuk juga besar mengubah S-nya ya. mengubah Nah, seluruh kita ingin teks kecil semua menjadi nih. menjadi Apa huruf, namanya? huruf Teks tersebut, kecil, huruf tersebut huruf ingin kecil semuanya, tidak apa ada namanya, yang huruf besar, kecil tidak ada gitu. yang kecil. Nah, Caranya kita yaitu ubah dulu ya di sini. klik sama dengan Hapus dulu lower. ininya. Kita akan membuat Kurung buka, ketik kurung buka, fungsi lower, yaitu teks contohnya tersebut. di Nah, sini misal kurung rumah tutup, Enter. sakit. Nah, bisa kalian lihat ya, Nah, di sini hurufnya kan ada menjadi huruf besar kecil nih, semua. seperti Nah, RS, R-nya, sekarang rumah sakitnya kebalik. R-nya besar, sakitnya Di sini kita S-nya besar. akan Nah, ini juga besar S-nya ya. membuat Nah, kita ingin kecil semua huruf nih. yang kecil Apa tersebut namanya? Teks menjadi tersebut, huruf tersebut ingin berlawanan huruf kecil seperti semuanya, ini tidak nih, ada yang besar, tidak ada yang kecil. Nah, besar caranya seperti ini, yaitu berlawanan besar dan klik kecil. sama dengan Rumah sakit Sumedang ada yang besar, hurufnya ada yang lower. kecil. Nah, caranya yaitu kurung buka, Ketik sama kurung dengan buka, ketik teks tersebut. ketik proper. Nah, kurung tutup. Klik Enter. teks yang Nah, ingin kalian lihat ya, rubah lalu hurufnya tutup menjadi kurung. kecil semua. Nah, Sekarang kebalik. Nah, ini di sini hasilnya ya teman-teman. kita akan hurufnya sama seperti yang di membuat awal. Huruf yang hurufnya kecil tersebut kecil. menjadi Lalu, berlawanan huruf seperti ini nih, ini tuh ingin dibesarin besar seperti semua, ini, berlawanan huruf-hurufnya besar dan kecil. Teksnya, Rumah sakit Sumedang kalian ada yang ingin besar, hurufnya ada kapital, yang kecil. ingin Nah, besar, caranya ingin yaitu besar hurufnya. Nah, jika kalian ingin Ketik sama huruf kapital dengan ini besar, ketik kalian proper, ketik klik sama dengan teks yang ingin kalian rubah ya. Lalu tutup kurung. Klik over. Nah, lalu ini hasilnya ya teman-teman. Pilih Hurufnya teks sama yang seperti yang di awal. kalian Hurufnya besar, kecil, tutup besar, kurung, lalu kecil. enter. Nah, Lalu ini ini tuh ingin maka dibesarin akan semua muncul teks huruf-hurufnya, teksnya seperti yang kalian kalian ingin kapital. ingin Lalu, besar hurufnya. Jika kita kalian ingin huruf akan, kapital ini besar, membahas fungsi kalian, trim. Nah, fungsi trim itu ketik apa sih teman-teman? sama dengan yang perlu kalian ketahui, fungsi trim itu yaitu menghapus spasi di depan teks. Klik Lalu over. spasi tersebut Lalu kurung buka berlebih di antara teks dan di akan belakang kalian teks. huruf kapital. Nah, spasi tidak tutup kurung, teratur lalu dapat enter. disebabkan karena Nah, kesalahan pengetikan atau sering terjadi pada Nah, teks yang diterima maka di akan aplikasi akan lain. muncul Kan teks suka ada tuh kalau kapital kita memindahkan semua teks seperti yang dari file kalian ini ke file ini ke aplikasi Lalu, ini dibukanya itu kita teksnya malah acak-acakan akan, seperti itu. membahas fungsi Contoh, trim. Nih, kita akan fungsi buat trim ya. itu apa sih, Ini teman-teman? hapus terlebih dahulu. Yang perlu kalian ketahui, fungsi trim itu yaitu menghapus spasi di depan teks. contoh ini Lalu spasi tersebut di berlebih di antara teks dan di belakang teks. spasinya itu Spasi tidak teratur dapat disebabkan atau karena bisa kesalahan juga pengetikan kita atau sering buat satu lagi terjadi pada teks yang diterima di aplikasi lain. Kan suka ada tuh Buat kalau satu kita memindahkan lagi, teks dari file ini atau ke bisa juga gini. file ini ke aplikasi ini, dibukanya itu teksnya malah acak-acakan seperti itu. Contoh, nih kita akan buat ya. Ini hapus terlebih dahulu. Yang kedua yaitu fungsi logika. Di sini saya akan menjelaskan fungsi Contoh not ini dan fungsi Nah, yang pertama dulu ya fungsi sini. not. Nah, di sini saya mempunyai klik contoh yang daftar pertama hadiah dulu ya. Diana dan Rizky Sama dengan pada tanggal 1 sampai 3 Januari 2022. Atau bisa juga trim. kita buat satu lagi deh. Nah, bisa Kurung buka. kalian dilihat
buat teksnya. di sini kita fungsi not itu apa sih? gini. Adalah untuk fungsi not itu adalah untuk lalu kurung tutup lalu pernyataan ya. Di sini Jadi kita bisa melihat jadi apakah bisa kalian ini lihat di hadir semua di atau sini hadir spasinya sebagian. itu Kita bisa mengetahuinya cukup banyak, cukup nah, memakai rumus banyak ya. ini. Nah, di sini Kalian sudah mulai kembali if normal. Nah, kurung lalu di buka, sini ada ketik, rumah spasinya kejauhan, buka lagi, lalu ini sakit dan cukup ini klik yang tidak ada pertama dulu spasi ya. sumedang. Klik Kita bisa ya. ini. Kita coba sekali lagi sama Kedua, dengan sama dengan trim kurung buka. Kalian klik teksnya rumah C2, klik kolomnya kurung tutup ini enter. Lalu kurung tutup titik lalu koma. enter. Nah, kurung buka. Jadi maka jadi tampil bisa seperti kalian lihat ini. di sini spasinya itu akan cukup akan banyak, kembali normal, cukup hadir seperti banyak ini ya. dan Nah, di rapi. sini sudah mulai kembali Nah, normal. nah, Lalu di sini ada rumah spasinya masuk ke kejauhan. Lalu ini sakit dan ini jumlah tidak ada karakter spasi dalam suatu kita teks bisa, atau ya. rumus Kita yang coba sekali lagi digunakan. sama Nah, dengan fungsi len. Nah, fungsi len itu yaitu untuk menghitung jumlah karakter dalam suatu ini bisa teks. dilihat ya, Nah, bahwa ini tuh hadir hadir semua. klik Itu dulu ya. lalu Kolomnya. Nah, Di sini kurung tutup enter. Nah, hadir salah satu rumah sakit dan Sumedang ini maka kita tampil tidak perlu seperti capek-capek menghitung ini. berapa Ini ada karakter semua, sih Diana di dan dalam Rizky teks ini. akan Hitung semua. satu-satu apa namanya, 1, 2, kita 3 kembali tidak perlu ya normal ke teman-teman. fungsi Kalian dan cukup saya mudah dengan mempunyai contoh nilai A dan nilai lalu B lalu mengketik hasilnya seperti apa. ketik sama dengan masuk ke fungsi N itu len. yaitu Nah, membandingkan menghitung pilihan jumlah sesuai karakter dengan dalam suatu teks atau rumus data yang konsep dibuka. Nah, data konsep Klik logika teksnya. N. Nah, Lalu kurung tutup. jadi Lalu enter deh. nah, ada Jika semua 47 data karakter tersebut true, maka hasilnya true. Nah, jika di teks rumah sakit Sumedang ini. Jadi kalian jika tidak sesuai perlu dengan capek-capek rumus untuk logika menghitung N, berapa sih karakter yang ada misalnya di contohnya seperti ini. teks Jika rumah sakit nilai Sumedang A ini Nah, lalu true dan B false, kita pindah maka hasilnya ke false. Nah, jika nilai fungsi yang kedua yaitu A-nya fungsi ini logika. false Di sini saya akan menjelaskan dan B-nya fungsi true, not maka hasilnya dan false. fungsi Nah, N. jika nilai A pertama ini dulu ya fungsi itu not. true, Nah, di sini saya mempunyai dan contoh B daftar true, maka hadiah Diana hasilnya dan true. Rizky Ya, pada jika tanggal false 1 sampai semuanya, 3 maka hasilnya Januari false. 2022. Nah, kita coba Nah, ya. Nah, di sini ada nilai A 22 dan 34, nilai B 45 dan dilihat 54. Nah, di kita sini akan kita fungsi melihat not itu hasilnya. apa sih adalah untuk fungsi not ini itu ya. adalah untuk membalikan Kita pernyataan klik sama dengan lalu di sini kita bisa melihat kurung apakah buka, ini hadir semua atau hadir nah, sebagian. logika satunya itu kita bisa mengetahuinya nilai A memakai rumus lebih ini. besar Klik L lebih if kecil, kurung buka, not, kurung buka lagi, sebentar, klik nilai A ini lebih kecil dari sama dengan angka 45. Bentar, 45. Nah, kurung tutup, lalu titik koma, titik kurung buka, titik koma, lalu kita klik nilai B, bukan kurung buka, nilai B hadir, nilai B akan lebih kecil dari tanda kutip, tanda koma, tanda kutip lagi, hadir 10 semua tanda kutip, kurung tutup, enter. Nah, ini hasilnya false. Lalu ini bisa dilihat ya bahwa ini tuh hadir nilai semua A34 sampai tandanya, 54B. lalu ini ke sini false juga. Nah, lalu kita hadir coba salah satu dan ini ya Rizky tidak hadir.
Nah, ini hadir semua, Diana dan Rizky hadir semua. Nah, lalu kita masuk ke fungsi N. Nah, di sini saya mempunyai contoh nilai A dan nilai B, lalu hasilnya seperti apa. Nah, fungsi N itu yaitu membandingkan beberapa pilihan sesuai dengan coba ini ya, data codes kita rubah. Kita data mau konsep logika N. Nah, jadi apakah jika semua data tersebut true maka hasilnya true. Nah, jika ini false, jika sesuai dengan rumus logika N, ini hasilnya misalnya true. Contohnya seperti ini. Jika nilai A ini true dan B false, maka hasilnya false. Nah, jika nilai fungsi not dan ini false dan B-nya true, maka hasilnya beralih ke topik nilai A ini itu 3 yaitu fungsi dan B true, maka hasilnya gimana sih fungsi ya, jika false semuanya maka hasilnya false. Nah, kita coba ya. Nah, di sini ada nilai A 22 dan 34, nilai B 45 dan 54. Nah, kita akan melihat hasilnya. Nah, gini ya. Kita klik sama dengan, lalu ketik N kurung buka. Nah, logika satunya itu klik nilai A lebih besar, lebih kecil sebentar, nilai A lebih kecil dari angka 45. Bentar, 45. Nah, lalu titik koma, lalu kita klik nilai nilai B akan lebih kecil dari 10 kurung tutup. Enter. Nah, ini hasilnya false. Lalu kita ingin mengetahui nih nilai nilai A34 sampai 54B false juga. Nah, lalu kita coba yang angkanya 56. Nah, coba ini ya, kita rubah. Kita mau 65, ini 775. Apakah masih sama nilainya? Ini hapus dulu, ini false, coba. Nah, ini hasilnya true ya. Nah, mungkin fungsi logika, fungsi not dan fungsi and penjelasannya itu, lalu kita beralih ke topik ketiga yaitu fungsi statistik. Gimana sih fungsi statistik itu? Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah ada di Microsoft Excel yang baru. Nah, di sini saya akan menjelaskan topik yang ketiga yaitu fungsi statistik. Nah, ada beberapa fungsi statistik di sini, yaitu yang pertama fungsi sum. Nah, fungsi sum ini sangat penting bagi pihak rumah sakit yang ingin melihat jumlah total jumlah total map, dokumen atau hal yang lainnya yang ada di rumah sakit. Nah, di sini saya mempunyai contoh
ya. Di sini ada contoh dari bulan Januari sampai Juli dengan jumlah yang tidak menentu. Nah, contoh ini saya mengambil contoh berapa sih total rekam medis, dokumen rekam medis pada bulan Januari sampai bulan Juli 2022 ya di rumah sakit. Nah, gimana sih cara mengetahui totalnya? Yaitu dengan mengketik angka sama dengan, lalu klik sum, kurung buka. Nah, lalu kita blok jumlah dari bulan Januari sampai Juli seperti ini teman-teman. Nah, langsung kita kurung tutup dan langsung kita enter saja. Nah, bisa kelihatan bahwa jumlah rekam medis yang ada di rumah sakit pada bulan Januari sampai Juli total jumlahnya yaitu 418 dokumen rekam medis. Nah, lalu kita berlanjut ke fungsi Max. Nah, fungsi Max ini digunakan untuk kunjungan pasien dalam 1 tahun ini. Nah, kita bisa juga fungsi Max ini yaitu untuk mencari data nilai maksimal pada suatu sekumpulan data. Nah, ini ya, kalau di rumah sakit bisa ya seperti tadi yang saya bilang, mengetahui berapa sih kunjungan terbesar dalam 1 tahun ini, berapa banyak pasien yang berkunjung ke rumah sakit dalam rentang 1 tahun ini. Nah, bisa juga yaitu untuk untuk mencari data nilainya yang maksimal dari sekumpulan data atau terlebih besar. Nah, di sini kita sudah mempunyai data. Nah, data terbesar untuk mencari tahu data terbesarnya yaitu anggap saja ini kunjungan pasien di setiap bulannya. Kita ingin tahu nih dalam 1 tahun kita mengetahui berapa pasien yang berkunjung ke rumah sakit kita. Nah, klik sama dengan klik Max. Lalu kita kurung buka, lalu klik L9, kita blok semuanya, langsung kita kurung tutup. Nah, kita bisa lihat ya data terbesar di data ini yaitu 8.767. Nah, kalau kita ingin mengetahui data terkecil, data terkecilnya ya, data terkecil. Nah, sekarang kita fungsi min itu untuk melihat ya salah satu kunjungan pasien yang paling sedikit ya. Kalau di rumah sakit itu kunjungan pasien yang paling sedikit di rumah sakit apa saja, bukan apa saja, berapa banyak gitu ya. Nah, kalau di sini juga bisa melihat data terkecil dari sekumpulan data. Nah, caranya yaitu sama seperti tadi, yaitu cuma bedanya kita mengetik, tadi kan max, ini sekarang min, kurung buka, kita blok semuanya ini, kurung tutup, enter. Nah, ternyata data yang terkecilnya itu 39. Nah, ini
39. Nah, gitu ya, jelas ya teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke fungsi count, yaitu menghitung banyak data numerik dalam suatu kumpulan data. Namun data teks atau data string tidak dihitung. Nah, kita ganti ya di sini. Bentar ya. Kita ganti, kita jelaskan fungsi count. Di sini kita ganti pakai teks ya. Misalnya nama aja, bulan. Nah, jumlah data dengan fungsi count berapa sih? Nah, caranya yaitu sama dengan count kurung buka, kita blocks tabel yang di sini, kurung tutup, enter. Nah, ada 53. Nah, lalu kita lanjut ke fungsi counta. Nah, fungsi counta itu yaitu menghitung banyak data baik numerik maupun string dalam suatu kumpulan data. Nah, rumusnya di sini kita ini dulu ya, false. Sama seperti yang tadi, cuma bedanya kita seperti biasa klik sama dengan, lalu tulis counta, lalu kita blok. Oh, maaf, salah. Klik counta, harusnya kurung buka dulu, blok semuanya, kurung tutup, enter. Nah, maka hitung jumlah data dengan fungsi counta yaitu adalah sebesar 24. Nah, lalu kita ke fungsi kognitif. Nah, kita beralih ke sini ya, ke fungsi kognitif. Nah, di sini yaitu fungsinya itu menghitung banyak data sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Nah, di sini ada contoh kita melihat beberapa orang pasien dengan pengobatan perawatan yang lebih dekatlah dengan 50 juta. Dalam jumlah jutaan ya. Nah, di sini saya ingin melihat beberapa di sini kan ada beberapa orang pasien. Nah, beberapa orang sih yang biayanya itu lebih dari sama dengan kriteria yang saya inginkan, yaitu sebesar 50 juta. Nah, caranya yaitu sama dengan klik countif, lalu kurung buka, kita blok dulu biaya pengobatannya dari Cica sampai Anwar. Nah, lalu setelah itu kita klik titik koma, lalu tanda kutip, lalu klik done. Lalu klik lebih kecil lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan tanda kutip, dan lalu kita blok kriteria yang kita inginkan itu berapa, lalu kurung tutup, lalu kita enter. Nah, ternyata ada banyaknya pasien, ada 4 pasien yang lebih dari sama biaya pengobatannya 50 juta. Nah, lalu kita ini sudah jelas ya teman-teman. Dari yang pertama fungsi, saya sudah menjelaskan fungsi teks, fungsi logika, dan fungsi statistik. Nah, lalu hari ini kita akan beralih ke
Nah, next selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pada aplikasi tabel dan grafik. Nah, di sini sudah ada contoh atau sudah ada data tabel angka kematian demam berdarah di Jawa Barat, Kabupaten Sumedang dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari rentang tahun 2014 sampai 2020. Nah, tujuannya yaitu tabel dan grafik itu yaitu untuk menyampaikan informasi kepada si pembaca agar dapat diterima dan dipahami lebih baik atau memperjelas hasil penelitian juga bisa ya teman-teman. Tujuannya itu. Nah, lalu kita langsung aja masuk. Ini ada ke diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran. Nah, jika kita ingin diagram batang, membuat grafik diagram batang, mudah sekali kita blok. Ini laki-laki dan perempuannya. Nah, lalu kita pilih ada 2 dimensi, 3 dimensi kolom. Nah, kita bisa pilih nih beberapa. Di sini ada jenis-jenisnya sesuai dengan keinginan yang kalian inginkan. Nah, saya pilih yang ini. Nah, bisa kalian lihat ya di sini. Nah, di sini juga kalian bisa atur desain yang kalian inginkan, warna dan sebagainya ya yang kalian inginkan. Kalau saya pilih yang ini aja biar lebih cantik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di rentang tahun 2014 ini sampai 2020 ini angka kematiannya cukup banyak di tahun 2020 dengan angka kematian 381 untuk perempuan dan 326 untuk jenis kelamin laki-laki. Nah, ganti dong dengan diagram batang garis. Nah, bisa ya. Sama juga kita blok jenis kelamin, jumlah kasus dan satuan tahunnya. Lalu kita klik insert line chart. Nah, pilih nih ada sama ya, ada berbagai macam jenis, kita pilih mana yang kita sukai. Nah, saya pilih ini. Nah, di sini juga desainnya juga sama, kita pilih mau warna latarnya seperti apa dan bagaimana sesuai dengan keinginan kalian. Nah, lalu yang terakhir ada ingin grafik bulat. Ya, bisa. Sama ke insert, kita blok kembali. Nah, lalu kita pilih insert pre-order now chart, yaitu grafik diagram bulat. Nah, kita juga bisa nih memilih sesuai desain yang kalian inginkan. Nah, saya memilih donut ini ya. Nah, diklik tampak seperti ini. Angka biru laki-laki, ungu perempuan, biru tua laki-laki. Di sini kita bisa mengetahui dan sesuai warna ya. Nah, mungkin grafik dan tabel ini penjelasan dari saya segitu. Next kita akan ke pembahasan yang selanjutnya yaitu aplikasi presentasi atau bisa disebut juga dengan PowerPoint. Nah, baik teman-teman, sekarang kita pindah materi kepada fungsi pada aplikasi presentasi atau bisa disebut dengan aplikasi PowerPoint. Pasti kalian juga sudah tahu atau lumrah untuk mendengar suatu kata aplikasi pada PowerPoint atau
pada pada fungsi aplikasi presentasi ini. Nah, bisa kalian lihat di sini kita sudah masuk. Lalu di sini ada home. Kalian juga pasti kalian teman-teman juga sudah tahu atau sudah lumrah dengan menu home ini ya, tools home ini. Di sini kalian juga pasti sudah kebanyakan sudah mengetahui apa saja yang ada di menu home ini ya. Nah, bisa di sini seperti ada new slide, yaitu untuk menambah slide baru. Lalu juga ini untuk memilih karakter suatu kalimat ya, tulisan yang kalian inginkan. Nih, bisa contoh, misal saya ketik bulan, bisa ya. Nah, ini tulisannya mau Algeria, nah tampilannya akan seperti ini. Nah, bisa juga ini juga untuk membesar dan kecilkan suatu huruf, ini untuk menebalkan, ini untuk memiringkan huruf, nah ini untuk menggarisbawahi, dan ini juga untuk sisi sama rata kanan, tengah, dan lain sebagainya. Nah, kalian juga bisa menambahkan yaitu suatu suatu bentuk seperti garis, kotak, bulat, dan lain sebagainya yang kalian inginkan seperti ini, bisa ya. Nah, bisa seperti ini, bisa ditampilkan seperti itu. Nah, lalu masuk ke insert. Nah, di sini insert juga kalian sebetulnya bisa menambahkan yang pertama yaitu table. Nah, table ini kalian bisa ya menambahkan sesuai dengan yang kalian inginkan. Picture kalian bisa menerapkan suatu foto, menambahkan foto ke dalam sebuah PPT ini. Nah, seperti ini contoh yang saya tampilkan. Nah, saya menambahkan foto yaitu tentang pathway suatu pathway DVD. Nah, lalu kalian juga bisa menambahkan ini nih, grafik-grafik yang kalian inginkan, bentuk-bentuk yang kalian inginkan, dan juga bisa menambahkan time, video, audio, dan juga simbol-simbol yang kalian inginkan. Terus saya tunjukkan. Nah, simbol seperti ini, rumus-rumus seperti ini bisa kalian tambahkan ke dalam PPT kalian sesuai keinginan kalian. Nah, lalu di sini ada desain. Nah, desain di sini tujuannya apa? Untuk memperindah suatu tampilan pada aplikasi PowerPoint Anda atau aplikasi presentasi Anda. Nah, di sini kalian bisa menambahkan desain yang sesuai yang kalian inginkan. Nah, kalau di sini saya menginginkan desain. Nah, atau bisa juga ini. Ini tergantung kalian ya, mau seperti apa desainnya, tergantung kalian. Di sini juga ada pilihan warna, fontnya mau seperti apa, efeknya, background style-nya pun seperti apa, bisa kalian sesuaikan. Nah, lalu di sini ada transition, yaitu untuk mentransisi suatu PowerPoint atau aplikasi presentasi yang kalian inginkan. Contoh, saya akan menggunakan transisi pada yang pertama itu yang traktur. Lalu, slide keduanya yaitu mau yang random bars. Nah, jadi bisa kalian lihat seperti ini tampilannya. Nah, dipindahkan kembali ke slide 2. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Lalu kalian juga bisa mengatur sound atau suara yang kalian inginkan dan durasi yang kalian inginkan pada aplikasi presentasi ini. Nah, lalu ada teks. Di sini saya akan mengetik bulan. Sebentar, kita ketengahkan dulu tulisannya seperti ini. Lalu animasi ini berfungsi untuk menganimasikan suatu tulisan kita ya, supaya agar lebih menarik. Nah, contohnya seperti ini. Saya ingin tulisan ini beranimasi. Nah, saya pilih yang ini ya, yang fine in. Nah, maka muncul akan seperti ini, atau yang split. Nah, maka seperti ini. Yang keduanya mau yang bounce. Nah, maka akan muncul seperti ini pada PPT kalian ya. Nah, ini animasinya. Nah, ini tulisannya. Nah, maka akan muncul seperti itu untuk animasi pada tulisan yang kalian inginkan. Bisa kalian berbagai macam animasi kalian terapkan pada PowerPoint kalian masing-masing. Nah, kalian juga bisa nih mengatur startnya kapan, durasinya segimana juga bisa. Untuk slideshow ya ini untuk mempresentasikan. Nah, contoh nih di sini saya sudah mempunyai contoh PPT kebutuhan gizi pada lansia. Nah, di sini juga kalian bisa nih memasukkan gambar yang kalian inginkan. Contohnya seperti gambar di sini. Dan ini ya. Nah, kita slideshow terlebih dahulu. Nah, kalian bisa langsung kalian klik slideshow lalu, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada. Nah, di sini juga ada ya, kalian bisa melihat ini tuh seperti garis panah, seperti yang tadi saya bilang. Kalian juga bisa menambahkan suatu bentuk garis dan lain sebagainya. Namun di sini saya hanya menggunakan garis, gambar, dan beberapa perubahan warna pada tulisan dan juga karakter tulisan yang saya gunakan di sini seperti ini ya.
jelas perbedaan sekali dengan ini, dengan tulisan yang ini. Saya juga tidak tidak menyisipkan video atau yang lainnya, tapi kalian bisa menyisipkan suatu video, audio dan lain-lain. Lalu setelah ini kita lanjut ke materi, yaitu pembuatan blog. Nah, pada pembuatan blog di sini kalian masuk ke Google Chrome, atau bisa juga masuk ke Microsoft Edge, atau bisa juga masuk ke situs web lainnya. Sebentar. Nah, setelah masuk ke Google Chrome seperti ini, kalian klik Blogger. Nah, di sini ada Blogger login. Kalian masuk, klik login blogger.com, atau bisa sign blogger, sama saja. Nah, karena saya sudah mempunyai blog, maka tampilan ketika kalian membuka blog tersebut maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat blog. Nah, jika kalian ingin membuat blog kembali, kalian cukup akun, kita tambah akun lainnya. Nah, kalian bentar. Kita upload dulu ya, biar kita tahu bagaimana caranya membuat blog. Nah, caranya yaitu yang pertama kalian klik dulu create your blog. Nah, setelah mengetik ini, setelah mengklik create and your blog, kita tunggu sebentar. Lalu pilih akun Google yang kalian punya gitu. Kalau kalian belum punya akun Google, kalian bisa bisa masuk ke mengisi email, nanti langsung ada. Jika belum punya akun Google-nya, kalian bisa membuatnya terlebih dahulu. Nah, kita masukkan kata sandi. Nah, sudah itu langsung bisa. Nah, jika kalian belum mempunyai email, kalian bisa membuat dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan, seperti nama, tanggal lahir, nama depan, password, dan lain sebagainya. Karena di sini saya sudah ada, maka langsung login. Nah, di sini saya sudah memposting suatu blog saya, di mana di sini dengan judul bahaya merokok. Kita bisa lihat. Nah, ini sudah ada. Nah, jika kalian ingin memposting blog yang baru, kita klik posting yang baru. Kita beri judulnya apa? Misal judulnya itu bahaya kanker payudara. Nah, kalian bisa di sini mengetik apapun, lalu publikasikan. Setelah publikasikan, misal konfirmasi. Nah, maka langsung ada postingan kita, yaitu bahaya kanker payudara di sini. Bahaya kanker payudara ini itu adalah sebagai contoh ya, teman-teman. Nah, kalian bisa membuat beberapa judul yang menarik, baik dari medis ataupun yang lainnya. Tadi cara-caranya sudah saya jelaskan, yang kalian bisa mencobanya. Nah, teman-teman, itu tadi video yang sudah saya jelaskan, seperti fungsi pembuatan tabel grafik, fungsi pada aplikasi pengolahan angka, beberapa fungsi dari aplikasi presentasi atau Microsoft Word, dan juga pembuatan blog. Nah, mudah-mudahan video ini bisa kalian pakai dan bisa bermanfaat untuk kalian ya, dalam mengetahui apa saja fungsi-fungsi bagaimana pembuatan blog dan lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian video hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.